Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Septiana dengan NPM 2011060343. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisis. Metode ilmiah berasal dari dua kata, yaitu metode yang artinya cara dan ilmiah yang artinya hal-hal yang berbau dengan sains. Maka, secara istilah, metode ilmiah adalah cara yang dilakukan untuk mengetahui berbagai macam hal yang berkaitan dengan sains. Yang kedua yaitu unsur-unsur metode ilmiah. Unsur-unsur metode ilmiah yang pertama yaitu karakterisasi. Karakterisasi merupakan proses pengidentifikasian sifat-sifat utama yang berhubungan ataupun relevan dengan subjek yang sedang diteliti. Yang kedua yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan aktivitas pendugaan sementara dari apa yang telah didapatkan dari aktivitas pengamatan dan pengukuran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Yang ketiga yaitu prediksi. Prediksi merupakan deduksi dari hipotesis. Jika hipotesis yang dibuat berguna, maka peneliti dapat segera membuat prediksi dari kejadian yang diamatinya. Hasil prediksi yang dibuat bersifat statistik dan belum diketahui tingkat kebenarannya. Yang keempat yaitu eksperimen. Aktivitas ini digunakan untuk menguji apa yang telah diprediksi sebelumnya. Jika hasil yang diuji sesuai dengan eksperimen, maka berkemungkinan besar hipotesis yang dibuat benar atau membutuhkan penelitian lebih lanjut. Akan tetapi, jika prediksi tidak sesuai dengan hasil eksperimen, maka hipotesis perlu ditinggalkan dan diganti dengan yang baru. Yang terakhir yaitu evaluasi dan pengulangan. Evaluasi dan pengulangan merupakan penilaian atas ketetapan hipotesis dan prediksi berdasarkan hasil yang didapatkan dari eksperimen, dan pengulangan pada tahap-tahap tertentu apabila tidak didapatkan hasil yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Cayani Bitawakasari, NPM 201110604336. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria dalam metode ilmiah. Kriteria dalam metode ilmiah dapat dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama berdasarkan fakta. Hal-hal yang didapatkan dari penelitian seperti penjelasan, keterangan, atau uraian untuk digunakan dalam analisanya harus berdasarkan fakta, bukan dari hayalan, perkiraan, legenda, atau kegiatan sejenisnya. Kedua, bebas dari prasangka. Menggunakan prasangka dan pertimbangan berdasarkan subjektif tidak termasuk dalam metode ilmiah. Oleh karena itu, dalam penelitian ilmiah harus bersifat bebas dari kedua hal tersebut, serta menggunakan alasan bukti yang lengkap dan menggunakan pembuktian yang objektif. Ketiga, menggunakan prinsip analisa. Prinsip analisa digunakan untuk memberikan arti terhadap fenomena kompleks. Tidak hanya itu, semua masalah harus dicari penyebab dan pemecahannya dengan menggunakan analisa yang logis. Kemudian yang keempat, menggunakan hipotesa. Hipotesa digunakan untuk menjadi pedoman pemecahan suatu masalah. Selain itu, hipotesa juga digunakan untuk membantu dalam menentukan data yang harus dikumpulkan, sehingga hanya informasi yang relevan dengan tujuan penelitian saja yang harus dikumpulkan. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Penggunaan ukuran objektif harus ada dalam penelitian atau analisa, bukan untuk menggunakan metode perkiraan atau dengan perasaan. Dan yang terakhir, menggunakan teknik kuantifikasi. Ukuran-ukuran yang dapat diperlakukan dengan teknik kuantifikasi yaitu ton, ohm, kilogram, dan sebagainya. Kuantifikasi yang paling mudah dengan menggunakan ukuran nominal, ranking, dan rating. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi Restari, NPM 201100600096 dari Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik metode ilmiah. Karakteristik metode ilmiah mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, bersifat analitis dan kritis. Bersifat analitis dan kritis dimaksud di bawah ini yaitu dengan melakukan eksperimen dan observasi maka akan diperoleh hasil yang akurat dan relevan. Kedua, bersifat logis. Bersifat logis adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh para peneliti dalam melakukan metode ilmiah. Yang bersifat logis bukan berdasarkan suatu hal yang tidak dapat diterima oleh akal sehat atau firasat. Yang ketiga, bersifat objektif. Kesimpulan dari hasil eksperimen harus bersifat objektif, yang artinya dapat diterima secara universal dan bukan merupakan hasil rekayasa peneliti. Yang keempat, bersifat empiris. Hasil dari eksperimen diperoleh berdasarkan bukti yang ada dan kejadian yang benar-benar terjadi, bukan berdasarkan opini atau pendapat dari peneliti atau orang lain. Yang terakhir, bersifat konseptual. Dalam melakukan penelitian, harus dapat menjelaskan konsep bagaimana fakta-fakta tersebut terjadi dan keterkaitan antara fakta-fakta yang ada. Jadi tidak hanya terbatas berdasarkan fakta yang dapat dilihat secara nyata atau dirasakan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mutiara Muksin dari kelas C Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah dibagi menjadi 5. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, membuat hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, melakukan eksperimen. Dan yang kelima, menarik kesimpulan. Baiklah, yang pertama yaitu merumuskan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya, singkat, padat, dan jelas. Dua, yaitu membuat hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atas masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Pengumpulan data adalah mencari data yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian sosial. Yang keempat yaitu melakukan eksperimen. Eksperimen adalah suatu set tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Yang kelima yaitu menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan adalah mencari akibat dari eksperimen yang dilakukan agar dapat lebih mengerti alasannya bisa terjadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirsa Salika dari Pendidikan Biologi dari kelas C kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan contoh metode ilmiah tentang pengaruh tingkah laku manusia terhadap tumbuh-tumbuhan. 1. Observasi awal. Pengaruh tingkah laku manusia terhadap tumbuhan dan perkembangan tumbuhan. 2. Rumus masalah. Apakah tingkah laku manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Apakah perbedaan antara tumbuhan yang mendapatkan perawatan dengan baik dengan tumbuhan yang tidak terawat oleh manusia? 3. Perumusan masalah hipotesis. Kemungkinan tumbuhan akan tumbuh dengan subur oleh perawatan yang dilakukan manusia. 4. Eksperimen. Untuk mengetahui pengaruh tingkah laku manusia terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, misalkan ada pot 1 dan pot 2. Dan pot 1 diisi tanah, pupuk, tanaman kemudian disiram. Pot 2 diisi tanah tanpa diberi pupuk, tanaman kemudian disiram. Perlakuan tanaman pada pot 1 dengan
baik dengan cara menyiram secara teratur, sedangkan tanaman pada pot 2 dibiarkan tanpa perlakuan perawatan apapun. Amati dan bandingkan kedua tanaman dalam masing-masing pot, mulai dari batang, daun, dan bunganya. 5. Analisis hasil tanaman pada pot 1 tumbuhan dengan subur baik pada bagian batang, daun, dan bunganya. Tanaman pada pot 2 tampak layu dan tidak tumbuh dengan baik pada bagian daun, batang, dan bunganya. 6. Kesimpulan berdasarkan eksperimen dan hasil yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan jika tingkah laku manusia sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Itulah contoh metode ilmiah sederhana dalam bidang ilmu biologi. Penjelasan di atas merupakan pengertian metode ilmiah beserta dengan unsur-unsur, karakteristik, kriteria, langkah-langkah pembuatannya yang dilengkapi dengan contoh metode ilmiah. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.